Oke, baiklah. Tadi ya lama ya ritualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gini dong ya, pagi Senin iya Senin terang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan sama Allah, kesempatan untuk ketemu. Jadi di grup angkatan kalian atau di grup dosen nggak ada tuh istilahnya yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua masih sehat, semua masih bisa ketemu, ya. Itu patut kita syukuri, gitu ya, tanpa kita sadari. Terus juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dengan keluarga, ya, yang masih punya orang tua, masih punya adik atau masih punya kakak, abang dan lain sebagainya, dan yang masih punya teman-teman, gitu ya, yang masih punya teman-teman. Jadi nikmat Allah itu tidak hanya Rubicon, tidak hanya Bitcoin, ya, tapi macam-macam. Ya, macam-macam. Termasuk nikmat sehat, nikmat glory. Bisa. Nikmat hidayah, dan nikmat lainnya yang tanpa kita sadari, semua nikmat itu tuh nggak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di bumi ini. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman mau membandingkan, pada waktu zaman COVID lagi tinggi-tingginya gitu ya, suka banyak yang nanti tuh ya, oksigen. Tahu ya? Tahu nggak 1 liternya berapa tuh oksigen? 1 liter, bukan 1 tahun. 1 liternya itu kurang lebih 120.000. Untuk pemakaian hanya paling 3 jam. 1 liter itu 3 jam. Bayangkan Anda satu hari itu 24 jam. Saya nggak tahu kalau ada 24 jam teman-teman. Tapi saya 24 jam kalau dikali itu 120 buat 3 jam ya. Berarti kalau 24 bagi 3 berapa tuh? Taruh 7 atau 8 lah ya. 8 kali 8 ya. 8 kali 120 berapa? 10 kali 120 deh. 1.200.000 siapa ongkosnya ya kan? Kita makan ayam dulu sambil ngantri kan, makan boba, minum boba. 1.200.000 untuk 1 hari. Baru buat oksigen doang. Belum buat mata, buat ginjal, dan buat apa lagi dan lain-lainnya. Makanya itu kalau mau membandingkan, mau mengukur, kita jangan mengukur lihat orang, oh ada yang punya Rubicon, ada yang punya Bitcoin banyak, atau ada yang punya reksadana dan lain sebagainya. Syukuri dulu apa yang ada di diri. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, kita nggak akan tahu nikmatnya mensyukuri yang banyak. Gitu ya. Oke. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Dan semoga saja kita semua yang hadir pada perkuliahan offline pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau teman-teman tahu gitu ya, Rasulullah itu saya nggak tahu ya, karena mungkin ada yang lebih paham lagi gitu ya. Tapi Rasulullah itu dia nggak cuma kepala keluarga, kalau teman-teman tahu ya. Terkadang ada di dunia ini dia baik di pekerjaan, baik di organisasi, tapi anak-anaknya nggak lulus, gitu ya.
Terkadang ada orang yang ngurus anak-anaknya tapi dia nggak bisa punya pangkat yang lebih tinggi atau gimana karena terlalu dekat sama keluarga. Tapi Rasulullah beda. Dia merupakan panglima perang paling unggul. Rasulullah nggak pernah di belakang kalau perang. Beda sama yang sekarang-sekarang, kalau dia merupakan jenderal di belakang dan di depan. Rasulullah nggak pernah di belakang. Ya. Atau misalnya ketua hima, ketua BEM gitu ya, ketika misalnya terjadi problem atau ada masalah, dia nggak berani tanggung jawab. Dia berani tampil di depan. Rasulullah itu pemimpin paling di depan. Perang itu nggak di belakang, di depan. Bahkan imam sholat pun di depan. Bacaannya paling fasih. Beliau juga bukan hanya kepala keluarga, tapi juga sahabat yang menginspirasi bagi teman-temannya. Karena kalau misalnya kita bilang dia nggak menginspirasi, nggak bakal ada tuh regenerasi, nggak bakal ada kaderisasi, gitu ya, nggak bakal ada kaderisasi. Karena apa? Dia nggak bisa menginspirasi, tapi ternyata ada kaderisasi, bahkan kaderisasi orang yang masih umurnya berapa tahun ya? Muhammad Al-Fatih berapa tahun menaklukkan Turki? Menaklukkan Konstantinopel berapa? Di umur berapa? Ada yang tahu? Waduh, baca sejarah lagi deh. Panjang itu ceritanya. Itu bukti dari kaderisasi. Buktinya ada kaderisasi. Jadi tidak hanya mengandalkan senior, gitu ya, mengandalkan alumni atau bahkan yang dia merasa alumni tapi dia sebenarnya nggak pernah lulus dari sini. Gitu ya. Jadi cuma katanya doang, tapi dia nggak pernah lulus. Gimana dia bisa menginspirasi, gitu kan? Oke, itu pembukaan intermezzo ya, pagi-pagi hari Senin, lumayan lah. Baik teman-teman mahasiswa, apa yang lagi hype saat ini? Rubicon, Rubicon ya. Iya, mentang-mentang lagi ada pameran apa tuh? Daikido Motoso ya. Di ACC, tahu harga Rubicon berapa? Dia ada tipe-tipenya. Ya, ada 3 tipe. Yang paling murah itu 2M 300 juta. 2M 300 juta. Pajaknya 300 juta. Pajaknya 1 tahun 300 juta. Alphard pajaknya kurang lebih 8 sampai 11 juta Alphard ya. Tapi Rubicon karena dia mobil luar. Tapi kenapa bahas Rubicon? Saya nggak mau bahas Rubicon. Oke, teman-teman, sebelumnya saya himbau untuk ngisi absensi via Olu ya. Ada di situ ya. Untuk ngisi absensi via Olu, ini kenapa kecil banget ya di situ? Baik, di pertemuan kedua ini materinya udah bisa di-download ya. Tapi saya kecil-kecilin biar lihatnya nggak panjang gitu, padahal sebenarnya ada berapa slide gitu ya. Tapi itu saya bikin 4 gitu biar nggak terlalu panjang ya. Pak kecil Pak, ya bisa di zoom lah, nggak pecahkan. Beda sama scanan gitu ya, itu power transfer PDF. Oke. Oh iya, harusnya ini tadi ya. Oke lah, baiklah. Ayat untuk muhasabah hari ini itu tentang jujur. Ya. Absennya belum ada ya? Oh, belum ada ya? Itu di atas. Di atas, habis grup WA gitu ya, terus apa tuh, ke situ tuh, presensi kehadiran. Bawahnya nggak ada? Ada dong. Nggak ada ya? Perasaan ada. Ini presensi kehadiran perkuliahan nih. Ini apa gitu? Nggak ada submit ya? Iya.
Oh iya, nggak ada ya. Payah kali nih. Sorry. Sekarang tanggal 7.50 ya. Sekarang tanggal 7.50. Jam 7.50 sampai 10.20. Oke, beberapa sesi. Senin sampai Juni. Kita sampai Juni aja, nggak usah lama-lama ya. Izinkan. Oke. Secara otomatis kata sandi nggak usah lah. Apa yang disandi-sandiin ya? Oke, tuh udah ada ya. Silakan absen ya teman-teman. Ya sambil itulah. Baik ya, jadi saya nggak cuma ngasih pelajaran dunia. Ya sedikit ya paling ada yang izin Pak. Bapak saya kapan ya? Oh kamu yang namanya Doni ya? Oh baru ketemu. Soalnya gambarnya itu belakang kayak anggota BTS, saya lihatnya dari belakang. Iya Pak, emang dia itu. Di gambar WA-nya ya? Iya Pak. Saya kira anggota BTS belakangnya. Yang gitu Pak. Oke. Oke baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, jadi hari ini biar saya ada catatan kebaikan juga gitu di akhirat ya. Adalah tentang jujur gitu ya, jujur. Bahkan yang sangat sulit itu jujur pada diri sendiri, gitu ya. Terkadang kita tuh apa ya, kemampuan diri kita atau kemampuan orang tua kita misalnya nggak terlalu gimana gitu ya. Ya terus kita memaksakan dalam hal apapun, entah dalam hal misalnya berpakaian atau dalam hal apa itu ya, itu salah satu perilaku yang kurang jujur, bukan tidak jujur, kurang jujur. Oleh karena itu saya juga nggak mau memaksakan mahasiswa. Nggak pernah dari saya masuk di UHAMKA ini tugasnya tuh di print, nggak pernah. Mengumpulkannya juga di print, nggak pernah juga gitu ya, nggak pernah. Semua tugas less paper, gitu ya, less paper. Apalagi yang presentasi gitu ya. Tapi ini selalu less paper kok, tenang aja gitu ya. Bahkan ujian pun less paper gitu ya, selalu less paper. Kita udah bahas ujian ya? Udah kita bahas dulu ya? Ujian yang semester 1, pertemuan pertama kemarin, ujian udah kita bahas ya? Udah ya, terus ada CPNK gitu ya, udah saya bahas ya? Ya jadi saya mengukur CPNK kalian gitu ya nanti ya, tapi nggak semua gitu ya, hanya yang mau saja, karena CPNK itu nggak dipaksakan ya. Jadi nanti, saya ulangi lagi, teman kalian yang dia nggak ujian luas nantinya, gitu ya, karena CPNK-nya udah memenuhi, gitu. Jadi kalau buat dapat nilai maksimal tuh, kalau 80 dia udah dapat nilai maksimal ngapain sampai nge-push sampai 100 gitu ya. Betul nggak? Ya kan? Ya udah 80 aja. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang nantinya saya nggak ikut UAS ya Pak, gitu, karena CPNK-nya belum memenuhi, oke silakan. Gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba Pak, nih dia kayaknya nggak ikut ujian deh Pak, gitu ya. Kok nilainya bisa ada gitu ya? Kayak itu karena saya bilang tadi CPNK. Ya nantilah, surprise lah gitu ya. Oke ya, jadi kita harus bertindak jujur, bahkan ya orang yang tidak jujur aja dia paling gak demen kalau ada orang yang gak jujur sama dia gitu ya. Misalnya dia gak jujur nih orangnya, memang senangnya tuh gak jujur, tapi dia nggak akan senang ketemu sama temennya yang gak jujur, bener ya, gitu kan? Ya, sama saya juga gitu ya, misalnya kalau misalnya ada temen gitu ya, atau ada mahasiswa yang nggak jujur sama saya tuh saya nggak senang gitu ya. Bukannya nggak senang ya, karena kita mendidik ya dosen ya, jadi kita nggak boleh ada nggak senang gitu ya. Jadi ya udah ayo kita dorong gitu ya, kita dorong supaya dia mau bertindak jujur, karena di dunia industri, di perusahaan itu yang paling pertama itu dilatih sebenarnya ketika misalnya kalian masuk, oke lah ada tesnya gitu ya, ada tesnya dan lain-lain. Tapi begitu kalian masuk itu udah nggak diajarin lagi istilahnya yang lain-lainnya. Yang pertama diajarin kalau di BUMN itu kayak dulu saya gitu ya, saya masih ingat gitu ya. Yang diajarin pertama kali adalah etika.
etik, etos, gitu ya, etos kerja. Macam-macam etikanya. Jadi kalau misalnya kita masuk jam 8, sebelum jam 8 tuh kita udah absen. Mulai terus yang diajarin lagi misalnya bagaimana cara pakai dasi gitu ya, karena dulu tuh wajib pakai dasi gitu. Saya level bawah udah wajib pakai dasi. Jadi yang diajarin itu ya kayak gitu-gitu. Etikanya, etosnya gitu ya. Cara berbicaranya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya nggak tahu ya, ada yang sering pulang kampung mungkin naik pesawat gitu, ada. Kalau misalnya ada ya, itu gaya berbicara misalnya pramugari, misalnya dia Citylink atau dia Citylink apa Garuda sama. Misalnya Merpati tapi udah nggak ada ya Merpati ya. Itu beda-beda Asia, karena mereka udah punya gayanya masing-masing. Jadi yang diajarin itu kayak gitu, gaya berbicara, gaya berpakaian, gitu ya, dan lain-lain itu jadi terlihat ciri khas perusahaannya. Gitu ya. Jadi yang diajarin adalah etika. Dan kalau kita kemana-mana sebagai orang yang jujur, maka ya mungkin suatu saat orang akan melihat gitu ya kinerja kita, itu pasti. Itu pasti, dan kita tenang, happy gitu ya, hidupnya happy karena gak ada yang ditutup-tutupin. Yang paling capek itu kan menutupi segala sesuatu gitu ya. Jadi kan apalagi kalau handphonenya udah dipegang gitu ya sama temennya gitu ya, itu udah tekan banget ya. Jadi kalau jujur mah happy aja. Kebanyakan filosofis nih. Oke, baik. Di pertemuan kedua ini kita mau ngomongin yang namanya struktur dari sebuah sistem operasi atau pengertiannya lah gitu ya. Biasanya kalau ada sesuatu yang baru itu ada pengantarnya gitu ya, ada pengantarnya. Orang menikah tuh diantar dulu gitu ya, ya kan? Kalian juga mau waktu masuk sekolah tuh diantarin dulu gitu ya, Pak orang tua gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ya ada yang merasa gitu ya, oh saya sampai dengan saat ini, detik ini nih Pak, nggak ada nih kontribusi orang tua saya gitu, di dalam hidup saya, misalnya ya, nggak ada Pak. Saya kuliah sendiri, bayar sendiri, ini sendiri, oke. Kamu ngomongnya kuliah, kamu langsung kuliah, nggak lewatin SD. Ada yang SD-nya dapat sendiri, gitu. Saya tanya, ada nggak yang SD-nya dapat sendiri? Atau KJP-nya dapat sendiri? Itu saya salut. Waktu SD ya, saya salut gitu. Kalau misalnya memang dia, SD dapat sendiri, Pak, PMB gitu ya, saya nyari luar biasa banget gitu ya. Jadi jangan lupakan kontribusi orang tua gitu ya. Karena sesuatu itu yang baru tadi saya bilang selalu ada pengantarnya. Sama mata kuliah ini sistem operasi, nah ini pengantarnya di hari ini ya. Pengertian. Jadi mata kuliah sistem operasi ini adalah mata kuliah prasyarat. Jadi Anda harus mengambil mata kuliah sistem operasi ini adalah setelah mengambil mata kuliah organisasi arsitektur komputer semester 1 ya. Dua ya, udah ngambil ya. Gitu. Jadi bahasannya mirip-mirip sama-sama. Cuman yang yang organisasi Orkom lah gitu ya. Orkom ini lebih ke hardware gitu ya, ngomonginnya lebih ke hardware. Kalau sekarang ya di tengah-tengah lah gitu ya, di tengah-tengah. Sistem operasi. Udah pada tahu ya sistem operasi ya? Udah pada tahu sistem operasi? Belum? Contoh sistem operasi? Windows. Oke, apa lagi tuh? Mac OS. Oke, apa lagi? Linux. Ada lagi? Sebelum jadi Linux, apa tuh awalannya dia? Debian tuh distronya Linux. Ada Debian, Red Hat, Fedora, Mandrake, apa lagi tuh? Kalau yang Indonesia tuh kambing ya. Ada Blackthorn, ada apa lagi tuh? Banyak Pak ya. Itu distronya aja gitu, distronya. Linux itu terbentuk dari Unix. Jadi ada sistem operasi namanya Unix. Android juga sistem operasi kan? Android sistem operasi, tapi dia khusus di mobile. Perangkat-perangkat yang bergerak mobile. Bahkan TV-TV yang smart sekarang tuh iya, sistem operasinya Android. Gitu ya. Oke, itu ya. Kenapa kita butuh sistem operasi? Jawaban simpel aja. Kenapa kita butuh sistem operasi?
Menjalankan sesuatu. Oke, hampir mirip. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa kita butuh sistem operasi? Kenapa sih? Kenapa nih tiba-tiba kita butuh? Bisa nggak sih kita tanpa sistem operasi? Bisa nggak kita menjalankan tadi ya katanya menjalankan sesuatu gitu ya? Bisa nggak kita menjalankan sesuatu tanpa sistem operasi? Enggak, kenapa? Kalau bisa kenapa? Kalau enggak kenapa? Kamu jawab aja. Support. Oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi yang hampir dong, yang hampir gitu. Jawabannya istilahnya tuh apa ya? Anginnya doang ya dapatnya gitu. Ada lagi? Sistem operasi. Saya yakin kalian setiap hari ketemu sistem operasi gitu ya. Baru bangun tidur ketemu sistem operasi kan? Ketemu kan ya? Pegang handphone ada sistem operasi kan gitu ya. Kenapa kita butuh sistem operasi? Kenapa? Atau balik lagi nih sebelumnya nih, saya merefresh lagi nih, Telkom. Komputer tuh awalnya diciptain untuk apa sih? Untuk apa? Untuk apa? Membantu suatu pekerjaan. Spesifiknya apa nih? Pekerjaan apa nih? Awalnya komputer. Awalnya diciptakan komputer. Apa? Memecahkan kode, benar banget. Awalnya komputer itu diciptain pada zaman perang. Gitu ya? Pada ingat ya? Waduh, amnesia semua nih, kebanyakan push rank nih. Waduh. Oke, komputer ya, komputer. First generation computer. Oke, silakan duduk. Waalaikumsalam, silakan duduk. Awalnya komputer diciptakan untuk memecahkan kode. Karena dia di zaman perang. Oh, gelap ya. Yang ini gelap. Oh, ini aja nih. Kecil ya. Gak ada yang besar ya. Gambarnya kecil-kecil banget ya. Oke, awalnya komputer diciptakan untuk perang, benar sebenarnya. Itu bukannya lewat tabrak gitu ya, tabrak banget. Untuk memecahkan bukan untuk perang sebenarnya, untuk memecahkan kode. Kenapa gue ngomong untuk perang ya? Untuk memecahkan kode. Karena itu terjadi di perang dunia kedua ya. Waktu masa perang dingin itu banyak intelijen gitu ya. Jadi perangnya tuh nggak perang frontal, lebih ke perang dingin, perang intelijen, banyak mata-mata, agen-agen double gitu ya dan lain-lain. Kenapa butuh memecahkan kode? Karena ketika mereka jadi agen double gitu ya, itu nggak bisa ngirim pesannya tuh langsung pesan yang benar-benar ini ya, tanpa disandikan gitu ya. Ya kan? Ketahuan dong pesannya kan gitu ya. Ketahuan. Bahkan kalau kita ngomongin sandi-sandi kode gitu ya, kenapa sih kodenya itu harus dipecahkan? Karena kode ini bukan hanya muncul pada saat perang dunia kedua saja gitu ya, pada saat komputer diciptakan juga. Kode ini muncul dari zaman perang, mungkin nggak tahu saya kalau perangnya Nabi apakah pakai kode-kode rahasia, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, ya silakan duduk. Perang-perang kerajaan gitu ya, udah muncul dari zaman perang kerajaan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini, ya. Ini adalah kode kriptografi paling sederhana, simpel, zaman dulu. Terlihat gak nih? Ini apa nih? Kalau teman-teman lihat nih, apa nih? Hah?
Kayak apa? Kunci koper. Bukan. Jadi gini, ini adalah di tengahnya ini, teman-teman. Di tengahnya ini. Nih ya. Enggak kelihatan ya. Inian saya merah. Di tengahnya ini adalah kayu. Ya, kayu. Dia bisa bentuknya bulat gitu ya. Bisa juga yang bentuknya kalau ini adalah segi berapa tuh? Segi 8 atau segi 6, ya. Dan yang atasnya itu adalah kalau teman-teman pakai gestar gitu. Gestar yang kulit, tahu ya? Nah, kalot atau kulit lah ya zaman dulu ya. Nah, ini adalah pesan sederhana perang zaman dulu. Jadi yang bisa memecahkan kodenya, ya. Jadi ini dia bikin apa namanya dari kulit binatang gitu, panjang gitu ya kayak gesper. Nah, yang bisa memecahkan ini adalah yang pegang kayunya. Karena kayunya harus sama diameternya. Ya, tadi kalau misalnya dia bulat harus sama bulat. Kalau dia segi 6 harus segi 6 juga. Jadi yang mengirim pesan sama yang punya pesan punya kayu yang sama. Karena kalau misalnya kayunya nggak sama, misalnya jadi yang dikirim itu bukan kayunya, yang dikirim adalah kulitnya itu. Kulit yang panjang itu yang kayak gesper lah istilahnya gitu ya, gesper lah saya bilang aja gitu ya. Itu oleh pembawa pesan atau messengernya. Ketika dia di tengah jalan misalnya dihadang atau dia ditangkap gitu ya, ditawan, pesannya itu belum tentu bisa terpecahkan karena harus punya diameter yang pas dan dia harus paham dia apakah segi 6 atau bulat gitu ya. Karena kalau misalnya begitu dililit pesannya nggak sama ya, tadinya attack jadi Asia jadi karena nggak sama. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kode sandi, kode rahasia bukan muncul pada saat zaman perang dunia kedua saja, tapi dari awal zaman kerajaan. Akhirnya berkembang lagi sampai zaman perang dunia kedua tuh kode macam-macam. Ada yang AN+3, pernah dengar nggak AN+3? Belum pernah ya. Nanti kalau belajar kriptografi di semester berapa? Sekarang ada ya? Kriptografi ada ya? Ya, nanti di kriptografi akan belajar kayak gitu ya. Jadi AN lah. AN aja dulu deh ya. AN itu yang kayak gini, A di sini O gitu. C-nya P. Jadi kita mau nulis apa di kebalikannya. Paham nggak? Gitu ya, misalnya saya mau nulis aman gitu ya. Jadi dibuat sandinya tuh A itu M, M itu di sana M ya. Berarti Z ya. Z N lagi, N-nya ini A. Jadi gini yang dikirim gitu. Ini sandi AN. Terus berkembang lagi AN-nya ada AN plus AN plus 3 gitu ya. Jadi kayak gini tapi plus 3 jadi dia digeser gitu ya. Terus kodenya berkembang lagi hingga manusia itu agak kesulitan. Makanya dibuatlah komputer. Tadi untuk memecahkan kode kata temannya, benar, untuk memecahkan kode. Ya karena zaman perang dunia kedua awalnya kan kayak gini nih, pesan kayak gini udah mainstream lah gitu istilahnya ya di perang dunia kedua. Akhirnya nggak kepake kan gitu ya. Macam-macam zaman kriptografinya berkembang, butuhlah komputer. Nah komputer itu pada awalnya, perasaan udah dijelasin deh rokomnya, belum dijelasin. Yang kayak gini. Nah, ya berkembang lagi gitu ya, panjang nih ceritanya nih. Waduh. Nah, gitu ya. Saya skip aja deh ya, takutnya kepanjangan nih. Nah, jadi pada intinya komputer tuh awalnya besar-besar kayak gini nih, ya. Jadi satu gedung itu misalnya di 2 lantai aja hanya untuk memori gitu ya. Dan dia paling memorinya hanya berapa mega? 1 mega. 2 lantai itu 1 mega memorinya. Berkembang lagi ya, saya skip mata kuliah Orkom gitu ya, berkembang lagi. Komputer makin kecil dikarenakan efisiensi. No. Dikarenakan apa? Efisiensi, semua pengen efisiensi. Karena apa dia? Fisiknya kan besar. Lama-lama makin kecil, kenapa? Karena ditemukan pengganti transistor. Tadinya kan transistor kan vacuum tube tuh yang gede-gede, vacuum tube. Vacuum tube ini di sini yang mana ya?
Nggak kelihatan ya. Nanti setting aja lah vacuum tube. Digantikan jadi transistor. Transistor kecil lagi jadi VLSI. Sekarang jadi chip. Jadi lama-lama komputer bisa masuk di kantong. Gitu ya. Bisa masuk di kantong. Kalau dulu komputer gede-gede banget gitu ya. Ya itu. Apakah dulu ada sistem operasi? Masih sederhana. Bahkan kalau komputer zaman awal itu belum ada sistem operasi, karena kita masih apa istilahnya ya, mengoperasikannya nih kayak yang ibu-ibu yang di sini nih ya, tante siapa nih saya nggak tahu. Ini dia mengoperasikannya pakai apa namanya ya, manual book, dan itu colok-colok gitu. Jadi nyolokin kabel ke sana, jumper sini, jumper sana, jumper sini, jumper sana. Itulah mengoperasikannya. Komputer generasi awal. Belum ada sistem operasi. Sekarang, kalau misalnya tanpa sistem operasi, kira-kira bisa nggak? Bisa aja. Bisa aja. Repot. Boleh repot ya. Karena sekarang mungkin teman-teman nggak mempelajari bahasa namanya assembler. Ya. Dulu zaman saya. Bahasa assembler kita pelajari itu bahasanya benar-benar mesin, tapi mungkin di Orkom dibahas deh. Biasanya ada yang bahasanya kayak gini nih, interrupt, move, ada kan? Interrupt 21 gitu, move 34, ada dipelajarin ya? Enggak? Oh enggak ya, ya udah deh. Saya skip. Biasanya Orkom pelajarin ginian nih, ini bahasa cikal bakal bahasa mesin gitu ya. Waalaikumsalam. Nggak bohong kan Pak? Oh nggak apa-apa, santai. Gue sekalian nih apa yang siang. Kalian nggak? Ya sama-sama. Oke, balik lagi lah ya, jauh ya. Jauh. Jadi bahasa kita udah terlalu jauh nih ya. Saya refreshnya ke belakang udah berapa jam nih? Berapa menit? Sayang. Oke lah, langsung aja. Suku data dari sebuah komputer adalah terdiri dari, ini Orkom lagi ya. Ada prosesor, memori, ada I/O. I/O itu apa tuh? Input output ya. Perangkat input output ya. Udah pernah tahu ya perangkat input output ya? Karena konsep cuma begini aja, gini ya, taruhlah ada 3 lah ya. Nah ini ya, ini adalah input, ini output, ini proses. Nah, komputer gini doang. Inputannya macam-macam ya. Perangkat input apa aja? Keyboard, apa lagi? Mouse ya? Oh iya, mouse bisa ya Pak ya. Terus? Hah? Apa tadi? Monitor input. Monitor bisa input ya? Bisa ya? Sekarang bisa ya? Bisa. Zaman saya sekolah kalau monitor peralatan input tuh aneh. Jangan zaman saya sekolah. Zaman saya kuliah gitu ya. Monitor peralatan input tuh aneh. Sekarang nggak aneh. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Bahkan sekarang peralatan input, speaker bisa jadi peralatan input ya? ChatGPT bisa kan? Pakai suara kan? Bisa. Itu ya, jadi bisa dikembangkan lagi peralatan input. Makanya zaman saya kuliah dulu peralatan input speaker. Gitu ya, aneh gitu kan. Oke. Nah, semua komponen-komponen itu yang di atas itu ya, elemen-elemen dasarnya saling terkoneksi. Bagaimana saling terkoneksinya? Ada prosesor, memori, I/O. Itu kan dibilang saling terkoneksi. Orkom, saling terkoneksinya lewat apa? Lewat apa saling terkoneksinya? Ini mau lebaran apa namanya ya? Aduh, kebanyakan padahal belum puasa juga ya. Kenapa daripada amnesia atau gimana? Ini semester kemarin kan Orkom ya? 2. Oh 2, ini sekarang 4 ya. Ya masa baru setahun yang lalu. Mereka saling terkoneksi lewat apa? Komputer.
Atau Anda bayangkan komputer lah, yang saling ngebongkar komputer. Saling terkoneksinya lewat apa? Kabel. Ya, kalau apa namanya, kalau listrik ya mungkin kabel ya. Kalau di komputer kalau pakai kabel acak-acakan gitu ya. Kalau zaman dulu yang tadi komputer generasi pertama, oke, kabel jumper sini jumper sana. Sekarang pakai apa? Pakai ini prosesor, memori, I/O. Terhubungnya lewat apa tuh? Aduh, bentar. Nih ya. Apa aja tuh tadi? Berarti saya nyarinya apa nih ya? Interconnection. Computer. Interconnection. Kok nggak nyala? Oh ini. Oh, berarti hardware. Halo, langsung aja lah motherboard. Nah, gini nih, mereka kan saling terkoneksi kan? Interkoneksi kan? Lewat apa nih? Lewat motherboard. Motherboard tuh tempatnya doang. Lewat apa tuh dia tuh? Kalau dibalik motherboard kelihatan nggak? Apanya tuh? Nah, pin atau apa? Ininya motherboardnya aja, nggak nyampe power supply. Kalau dibalik, kan ada tuh yang warna-warna itu ya, warna kuning gitu ya. Itu yang tembaga-tembaga itu namanya apa tuh? Iya, boleh pin gitu ya. Tapi kalau di Wacom namanya apa tuh? Namanya bus. Bus itu ada berapa? Nah, nih. Bus itu ada berapa? Ada 3. Bus apa aja? Nggak tahu saya, Pak. Aduh. Oh iya, sekedar informasi teman-teman. Sekedar informasi ya. Nah, kalian kalau misalnya sidang skripsi itu ditanya bukannya yang aneh-aneh harga Bitcoin berapa gitu, enggak. Yang ditanya itu yang receh-receh. Ini kayak yang tadi. Komputer terhubung, terkoneksi lewat apa? Lewat bus. Bus itu ada berapa? Ada 3. Bus apa aja? Masih terus katanya. Woi, parah. Halo, banyak musrek kayaknya dia. Iya, lari nih. Gitu ya, aduh, dibaca-baca lagi lah catatannya. Kan pasti dosen kasih materi kan gitu ya. Baca lah. Oke ya, pas tuh, aduh, simple banget itu ya. Oke, saya nggak mau terlalu jauh lah gitu ya. Nih, oke ya. Nah, balik lagi. Nih, slide saya baru slide ke-8 tuh. Semuanya terkoneksi. Prosesornya terkoneksi, memorinya terkoneksi, I/O-nya terkoneksi gitu ya. Lewat ya tadi bisa lewat bus dan lain-lain lah gitu ya. Ada yang bilang pin, boleh pin lah. Ketika mereka semua terkoneksi atau terkoneksi lah gitu ya, maka komputer itu bisa berjalan dengan semestinya. Fungsi utama dari komputer dapat berjalan dan digunakan. Fungsi utama dari komputer apa? Fungsi utama menurut teman-teman, jawaban simpel aja, nggak usah ngecek Wikipedia, simpel aja simpel. Fungsi utama dari sebuah komputer. Jalankan program ini sama, tapi fungsi utamanya bukan itu. Tadi itu siapa yang ngomong tadi? Yang ada manusia Iya, memudahkan pekerjaan manusia. Loh, manusia kalau misalnya buat apa dia butuh bantuan komputer kalau pekerjaannya nggak dimudahkan, benar nggak? Benar. Sama tujuan kalian nanti bikin skripsi misalnya. Ya, skripsinya misalnya sistem informasi apakah gitu ya. Tujuannya apa? Ya memudahkan dulu. Kata-kata memudahkan. Ada isi-isinya adalah memudahkan. Jadi kalau misalnya malah nambah ribet, nambah kompleks, itu bukan tujuan dari sebuah penelitian. Mindsetnya itu dulu paham. Ya, pahamin itu dulu. Kata-katanya adalah memudahkan. Oke. Jadi jawaban kita jangan terlalu jauh kemana-mana, masih simpel dulu.
Ya, ini udah pada tahu lah ya, prosesor ngapain, register, memori utama, ini definisi aja. Kalian udah pernah bahas waktu di Orkom. Prosesor, ini juga ya. Nanti bisa dibaca aja, karena ini sudah pada paham. Baik, memori nih saya refresh lagi. Memori udah pada tahu ya, memori ya. Apalagi yang sering main game ya, pasti komputernya nggak ini ya, gitu ya. Tapi tahu nggak kalian, teman-teman, kalau seseorang itu memandang sesuatu itu berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, dan masing-masing kalian punya sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, tadi ya, kalian dihadapkan, misalnya, punya duit, mau beli handphone. Mindset kalian melihat handphone itu harus yang bagaimana? Jawab simpel aja. RAM-nya gede. Yang perempuan? Kameranya gede. Bukan kameranya gede. Pixelnya ya. Atau kameranya tajam. Beda-beda kan? Padahal kita sama-sama orang IT. Jadi kita sama-sama orang IT loh. Ya udah semester 4 udah dibilang orang IT, kalau semester 1 belum bisa gitu ya. Karena kebanyakan matematika gitu ya. Dia orang matematika kalau semester 1. Kalau udah semester 4 orang IT. Kita sama-sama orang IT. Sama-sama angkatan yang sama, angkatan milenial atau generasi Z lah bisa dibilang. Memandang sesuatunya ini beda. Ada yang bilang kalau handphone tuh pokoknya RAM-nya mesti gede Pak, gitu ya. Biar bisa busreng, gitu kan. Yang satu, ya udah pasti lah Pak, gitu kan. Kameranya, gitu kan, mesti tajam. Buat apaan punya handphone, kameranya nggak itu, gitu ya, misalnya nggak tajam ya. Itu aja udah beda. Apalagi yang orang ekonomi, ya kan? Melihat handphone, misalnya tadi mau beli handphone, belum tentu sama sama kalian. Kalau kalian lebih melihat ke spek, orang ekonomi udah lebih ke fungsinya atau budgetnya bisa. Ada yang lebih ke fungsi, ada yang budget. Biasanya dia nggak akan melihat ke budget. Kalau bisa dapat yang lebih murah, ya kan, dengan penggunaan yang sama, ngapain beli yang mana? Gitu tuh orang ekonomi. Sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi ini saya mau memulai mengajak kalian punya sudut pandang tuh apa ya? Jangan yang terlalu jauh, boleh sih terlalu jauh, tapi awali dari berangkatkan dulu dari yang di dekat-dekat dulu. Memori. Tentu semua udah pada tahu ya, ada register, ada case ya, case memory, ada main, ada disk case, ada magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Saya nggak tahu kalian paham semua nggak definisinya? Enggak ya? Ya kalau misalnya kan biasa memori itu ada kategori besar ya. Bisa disebut register dengan besar seberapa atau kecepatan seberapa, itu aja udah liar ya. Liar nggak udah lupa gitu ya. Karena udah lama, udah semester 2, sekarang semester 4, lama itu ya. Nah, ya saya nggak mau bahas itu. Jadi memori ini bisa dilihat berdasarkan kecepatan akses ya. Kalau dilihat dari kecepatan akses, maka yang paling kecil itu adalah yang paling cepat. Register tuh biasanya ada di mana? Di komputer. Di mananya? Sebelum kalian jawab, saya jawab duluan gitu ya, pasti di komputer. Di mananya dia adanya? Dia nongkrong di mana register? Iya semua nih. Jajan belum pada sarapan ya? Belum ya? Waduh. Oke, baiklah ya. Saya simpulkan aja. Jadi kalau dia semakin kecil, maka kecepatan aksesnya paling cepat dibandingkan dengan yang besar. Terus yang pasti kalau paling cepat, ya kalau biasanya orang tuh kalau kita bikin sebuah jurnal akan senang melihat yang gitu ya, atau senang dibacain yang Kalau tercepat pasti dia termahal, gitu ya. Dan register itu juga punya frekuensi pengaksesan di sebuah komputer itu terbanyak dibandingkan yang paling bawahnya. Karena biasanya yang paling bawah itu ya
Dia adanya di luar komputer itu, bisa di hardware ya, hard disk gitu ya. Di hard disk kan itu udah di luar dari mainboardnya, motherboardnya. Atau dia ada di sekarang tuh di cloud ya, di awan ya, di awan-awan gitu ya. Kita nggak ada bentuknya, nggak ada fisiknya, di awan-awan. Nah ini ya, ini adalah hierarki memori ya, tadi berdasarkan yang tadi tabel. Nanti kalian bisa lihat aja di itunya. Perangkat masukan dan keluaran tadi kita sudah bahas ya. Interkoneksi, nah ini tadi nih saya bilang ada 3, bus itu ada 3, padahal bisa lihat gitu loh di materinya. Ada bus address ya, atau bus pengalamatan, ada data bus, ada control bus gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah ya. Pengertian, OS adanya di tengah-tengah, ya. OS adanya di tengah-tengah antara yang paling kiri siapa tuh? User. Nah itu dong jawabannya, user. Jangan bilang orang. User. Siapa user? Orang. Ya. Kalau ditanya siapa user, orang. Ya. Tapi kalau saya ditanya siapa yang menggunakan OS, user, pengguna. Apa tuh definisi dari pengguna? Jawaban simpel aja. Pengguna. Orang ya? Mempunyai pusat kendali. Boleh. Yang lebih simpel lagi, yang pakai. Jadi orang yang menggunakan gitu. Cuma jangan pakai bahasa-bahasa pakai gitu ya, pakai gitu, jangan. Bahasanya tuh terlalu konotasinya negatif ya. Orang yang memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan. Terus di tengahnya ada OS, baru dia ke komputer. OS. Jadi mata kuliah ini sistem operasi ada di tengah-tengah. Makanya kita juga nanti akan membahas sedikit saja pengguna. Terus juga lebih banyak karena ini masih bersinggungan sama Horcom, lebih banyak juga masih ke hardware. Gitu ya. Jadi makanya masih merefresh hardware. Pengertian OS ya menurut dari para ahli ya. Jadi banyak ahli-ahli ya. Jadi menyimpulkan OS tuh contohnya Silberschatz sama Galvin sama Geng ya. Ini dari bukunya, sistem operasi adalah sebuah program ya. Program, yaitu program atau aplikasi yang bekerja sebagai perantara antara klien ya atau pengguna ya, user gitu ya, dengan hardware gitu ya. Karena nggak semua pengguna itu memahami hardware, benar nggak? Bahkan kita aja yang orang IT belum semuanya memahami hardware. Tadi aja saya tanya bus ada berapa, bingung. Iya, gitu ya. Apalagi yang orang ekonomi. Terus kalau misalnya dia nggak memahami hardware, apakah dia nggak bisa atau nggak boleh menggunakan komputer? Nggak juga. Makanya dibuatlah perantaranya, yaitu sistem operasi. Menurut Rushamsi, OS merupakan perangkat lunak tadi ya, aplikasi yang dia punya tugas mengontrol perangkat keras. Nah, dia punya tugas mengontrol perangkat keras. Jadi perangkat kerasnya bisa dikontrol oleh si OS. Dan juga operasi dasar dari sistem, termasuk menjalankan tadi ya, eksekusi program. Menurut Suyanto, sistem operasi merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen software. Apakah iya sistem operasi itu terdiri dari beberapa software? Setuju kan ya sama pendapatnya Suyanto? Sistem operasi terdiri dari beberapa software. Kalau menurut teman-teman sistem operasi ada satu atau beberapa software sistem operasi? Misalnya di komputer teman-teman ya, atau di handphone teman-teman. Sebelum diinstal macam-macam, WhatsApp, WeChat, ya, MiChat, gitu ya. Kosongan aja baru beli gitu ya. Jangan aplikasinya, itunya aja. Terdiri dari satu aplikasi saja atau jangan handphone lah ya, komputer aja deh.
Terdiri dari satu aplikasi atau banyak aplikasi? Banyak. Contohnya driver, scan driver, disk defrag ya, CMD itu software, bener kan? Iya. Jadi Suyanto nih pendapatnya boleh juga ya, dia terdiri dari beberapa perangkat lunak. Oh nggak ganti sih itu? Di sini udah ganti. What's wrong nih? Padahal banyak nih ya pendapat-pendapatnya ya, kita skip aja lah. Nah, jadi dari semua pendapat-pendapat para ahli, gitu ya, para ahli ya, pengertian OS secara umum adalah merupakan suatu perangkat lunak yang fungsinya mengatur sumber daya, ya, dari perangkat keras, karena hardware itu kalau nggak dapat sumber daya dia nggak jalan, gitu ya, benar nggak? Benar ya. Sumber dayanya itu kalau di komputer apa tuh? Power supply, ya, dapat power gitu ya. Maka dia merupakan sebuah perangkat lunak yang fungsinya mengatur sumber daya, gitu ya. Jadi dia mengatur sumber daya ke ini dapat, ke itu dapat, gitu ya. Serta ada softwarenya juga yang digunakan sebagai emulator. Emulator, apa tuh kata-kata emulator? Emulator, simulator. Jadi simulator itu apa tuh? Emulator lagi. Emulator, simulator. Oke, saya skip aja. Karena kalau tanpa adanya OS, klien atau si user ini nggak bisa menjalankan program kecuali hanya booting. Ya, coba komputer kalian nggak ada OS, bisa kan menjalankan program yang sekarang? Nggak bisa. Ya. Paling hanya booting aja ya, lihat booting gitu ya, ngapain gitu ya, booting aja. Kalau OS-nya rusak, dia akan booting lagi, ngeloop lagi dan lain-lain gitu kan. Di dalam OS juga punya penjadwalan scheduling. Nah, kalau kita ngomongin scheduling nanti lebih dalam ada bahasa tersendiri di mata kuliah ini, pasti pertemuan berapa atau terakhir. Nah, di scheduling itu ada sesuatu yang sistematis atau terjadwal, ya, sistematis terjadwal. Yang dia mencakup perhitungan ada penggunaan memorinya, penyimpanan data, pemrosesan, juga sumber daya lainnya. Terus ada beberapa tuh tes ya atau tugas-tugas gitu ya dari perangkat lunak yang bawaan OS itu, yang itu memang dia langsung berjalan gitu, langsung berjalan. Contoh yang kita tanpa kita eksekusi program itu terus langsung jalan di komputer kita, program apa tuh? Tanpa kita eksekusi programnya udah langsung otomatis jalan begitu kita nyalain komputer. Program apa itu? Selain OS-nya ya, program apa tuh? Program apa? Pernah dengar spooler gitu? Udah tahu ya? Oke. Orkom dulu ini mah bahasanya sebenarnya udah pernah tahu ya. Apa ya? Spooler itu kalau kita ngeprint gitu ya, jadi dia akan ngecek dulu gitu. Terus ada juga program yang dia jalan itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya antivirus juga dia tanpa kita eksekusi dia udah otomatis jalan gitu. Kalau dia udah diinstal ya. Dan lain-lain banyak sih sebenarnya. Oke, nah inti dari sebuah OS atau sistem operasi itu namanya kernel ya. Makanya ini yang membedakan tiap sistem operasi. Kalau Linux sama Unix punya kernel yang sama. Perkembangan OS. Sistem operasi itu tadi ya ada beberapa bagian, ada boot ya. Boot itu yaitu pada saat booting itu sebenarnya adalah meletakkan kernel atau inti dari sistem operasi ke memori yang ada di komputer atau ROM. Tahu bedanya ROM sama RAM ya? Apa itu ROM? RAM sama ROM apa itu?
RAM udah pada tahu lah. ROM apa tuh ROM? Aduh. Gak ada dicatat apa dulu apa atau nggak ada materi atau gimana sih? Pada liar semua ini atau memang belum pernah dibahas ROM? Pernah lah pasti. Hah? Lupa ya, udah lama Pak gitu ya, semester 2, lamanya semester 2. Aduh, gue capek sendiri deh. Karena tadi ya inti dari OS, terus ada command interpreter atau shell. Shell ini fungsinya untuk baca inputan dari klien. Contoh paling mudah shell itu adalah CMD. Kalau di Linux shell namanya ya. Ada pakai Linux ya? Shell. Linux itu iya shell. Terus ada library. Nah, library ini biasanya udah langsung jalan nih. Kalau komputer ini ya, library atau pustaka-pustaka atau filenya apa ya formatnya ya? DDL ya, DDL atau DLL, DDL kayaknya sih. Terus ada driver, ya. Nah kalau driver ini fungsinya agar si komputer itu bisa berhubungan dengan hardware eksternal. Ya. Ini materinya bisa di-download ya? Ya, udah ada kan ya? Ya, driver fungsinya bisa berhubungan dengan hardware ya, baik printer, ya, scanner dan lain-lain. Terus ada beberapa OS ya, seperti tadi ya, Windows, Mac OS, Linux ya, Garuda, Solaris. Solaris ini punyanya Oracle. Terus Android yang bergerak, iOS juga bergerak. Dulu ada namanya yang Nokia itu adalah Symbian. Nokia Symbian. Sistem operasinya Symbian. Symbian OS ya Nokia. Nah ini adalah tabel perkembangan OS. Sebenarnya ini teman-teman bisa searching aja, bisa searching di itu ya kalau misalnya gambarnya kurang jelas ya. Bisa searching di internet ya perkembangan OS. Yang warna hijau ini adalah yang tipenya open source ya. Terus kalau yang merah adalah closed source, yang warnanya krem adalah mixed source. Pernah dengar closed source, open source, mixed source? Closed source, open source, ini jelas. Sama mix. Bedanya di mana? Atau kasih contohnya dulu deh, kasih contohnya. Closed source kayak gimana? Atau open source? Open source udah tahu ya. Apa aja tuh yang sekarang open source? Open source apa tadi? Windows open source? Masa sih? Enggak. Linux. Apa lagi? Unix. Terus yang close banyak sebenarnya nih. Yang close Windows. iOS close ya. Ini juga ada Android gitu ya. Terus ini ada iOS banyak sebenarnya kalau mau cari. Ada juga yang mix. Jadi yang mix itu ada contohnya Linux. Linux ada yang mix. Dia nggak semuanya open source. Ada yang memang satu gitu ya. Khususnya Linux yang dia udah mirip banget kayak Windows. Gitu ya, kayak Linux Magnifica. Linux apa lagi ya? Itu mix ya. Kalau Linux yang tampilannya masih simpel-simpel kayak Mandrake, apalagi ya, Debian gitu ya, itu masih open source. Fedora kayaknya closed source Fedora. Nah, ini Tenenbaum ya, pakarnya hardware lah istilahnya gitu ya. Sistem operasi ini mengalami perkembangan ya tadi ya. Kenapa dia mengalami perkembangan? Karena komputernya juga mengalami perkembangan gitu ya. Sama ya. Teknologi kenapa mengalami perkembangan? Karena zamannya juga berkembang. Atau sebaliknya juga. Kenapa zamannya berkembang? Karena teknologinya juga berkembang. Saya nggak tahu teman-teman mungkin begitu masih kecil ya sering ditanya sama guru SD gitu ya. Kamu cita-citanya apa gitu ya. Mana ya ditanyain gitu ya. Nah jawabannya apa? Jawabannya apa? Pilot gitu ya, dokter atau guru gitu ya. Ada nggak yang mau jadi content creator? Dulu ditanya. Nggak ada Pak.
Nah, sekarang muncul lagi pro player, e-sport gitu ya. Karena zamannya berkembang, teknologinya berkembang. Dulu kita nggak kepikiran apa ya kalau masuk TV itu mesti jadi artis gitu ya. Sekarang enggak. Bisa kita bikin kita jadi artis sendiri gitu ya. Tergantung ada yang mau nonton apa enggak gitu ya. Makanya bikin ceritanya menarik. Ada tuh bener yang nggak terkenal banget gitu ya. Tiba-tiba muncul di YouTube saya gitu. Nggak terkenal banget tapi jalan ceritanya menarik. Menarik loh ini jalan cerita yang model-model digayang begitu. View-nya banyak. View-nya banyak. Nah kalau teman-teman kreatif gitu ya. Makanya sekarang kata-kata sekarang nih kreatif. Kalau mau nyari duit itu kreatif banyak. Ya, jadi zaman dulu tuh kita nggak pernah kebayang ya tadi ya mau jadi content creator, mau jadi apa lagi gitu ya, YouTuber misalnya gitu, nggak ada gitu. Atau sekarang kalau teman-teman makan doang yang hobi makan ya, yang hobi makan nih kayak saya gitu, bisa jadi duit, ya kan? Asal bisa mereviewnya aja gitu ya. Emang keluar modal sedikit pertama ya karena nggak ada view kan gitu ya. Makan lagi yang murah-murah dulu makanya jangan langsung makan yang mukbang mahal-mahal gitu ya. Kalau udah ada endorse baru yang mahal. Sekarang sekali endorse itu banyak. Sekali endorse. Mahasiswa saya yang lulus kemarin ini semester kemarin angkatan 2015 telat banget dia karena dia ngurusin artis. Jadi ada beberapa artis ada. Kalau dia ngaku ke saya sih ada 15 artisnya. Yang aktif itu tinggal 5, yang lainnya hanya ngurus endorsannya. Jadi aktif artis-artis kayak di MTV gitu dia ngurus ya manajemennya. Dia juga ngurus tadi YouTube-nya artis itu. Gitu. Jadi dia lulusnya telat. Ada sekarang model kayak gitu. Bahkan ada angkatan 2018 belum lulus juga mahasiswa saya juga. Saya tanya kenapa kamu skripsi nggak kelar-kelar gitu ya? Karena dia ngurusin server di rumahnya. Dia punya 3 server. Itu game online. Jadi dia ngurusin AOP. Bukan AOP, siapa? Mirwan ya? Ada nggak? Game Mirwan ya? Jadi dia bisa jual-jual kayak gitu. Seminggu dia dalam waktu 4 hari dia bilang bisa dapat. Kalau lagi rame 4 hari itu 700.000 aja dapat. 4 hari atau taruhlah 3 hari ya biar kita bisa kali 10 ya 700.000 kali 10 kali 10 udah 7 juta kali 3 21 juta servernya ada 3 makanya nggak lulus dia nih skripsinya nih. Jadi itu punya di rumah kayak kasusnya pernah lihat beritanya kemarin dia nggak ngapa-ngapain di rumah aja tiba-tiba dia disangka ngapain kan dia disangka teroris dan tahunya banyak server di rumahnya dia pengawas server. Sekarang itu dunia itu macam-macam ya. Kayak kalau misalnya kita lihat kayak kebanyakan ini nih nyontohin apa ya nggak jelas nih kemana-mana nggak apa-apa ya. Biar kalian ini nih first apa ya first tahu permainan basket awalnya kayak gini nih benar-benar basket itu keranjang ya kalau kalian searching ya cikal bakalnya basket tuh dulu mainnya begini. Bolanya benar-benar dimasukin ke keranjang. Kayak gini ya, basketnya. Nah, cara ngambilnya adalah kayak gini. Bukan, ini bukan basket. Awalnya basket tuh kayak gini, kalau kalian bisa searching lah gitu ya. Jadi benar-benar basket, dan dia nggak bolong. Kalau bolanya masuk, ya udah masuk. Ada orang yang kerjaannya ngambil. Itu jadi sebuah pekerjaan. Begitu basket diputuskan keranjangnya bolong. Orang itu jadi berpikir, wah saya jadi gak ada kerjaan. Ya, jadi gak ada kerjaan saya.
Karena kan tadinya kan basket begitu masuk ada orang yang ambilin bolanya. Itu kan kerjaan kan, jenis pekerjaan. Begitu basket diputuskan oleh asosiasinya tahun berapa gitu, bolongin aja, ya kan? Tetap masih keranjang, dibolongin aja. Orang yang tadinya kerjaannya ngambil bola dari keranjang, dia akan berpikir saya nggak ada kerjaannya. Tapi ingat akan muncul kerjaan yang baru. Akan selalu muncul kerjaan yang baru. Tadi ya, seiring dengan perkembangan teknologi, basket itu ya tadi ada yang hitung waktunya, gitu ya. Dulu ada waktunya, jadi begitu masuk itu digunakan buat istirahat karena ada orang yang manjat ngambil bolanya. Ya, jadi teman-teman, apalagi informatika nih, banyak sekali sebenarnya, apalagi semua jenis pekerjaan itu membutuhkan IT, gitu ya. Bahkan kalian bisa bikin kerjaan sendiri. Tadi seperti yang saya bilang, mahasiswa-mahasiswa itu dia bikin kerjaan sendiri dan dapat duit, gitu ya. Sebenarnya pekerjaan yang paling enak tuh pekerjaan apa sih? Kalau menurut teman-teman, pekerjaan paling enak YouTuber? Enggak juga. Pekerjaan paling enak itu adalah ketika hobi kita menghasilkan duit. Benar nggak? Iya. Nah, kalau hobinya misalnya Doni hobinya main game, disuruh jadi YouTuber, apakah enak? Belum tentu. Tapi kalau misalnya dia jadi game dan dimasukin ke YouTube, dapat duit, dapat endorse, itu enak banget tuh. Ya istilahnya auto kaya lah gitu ya. Dengan auto rich lah. Ya kan? Lo emang kita nggak ada effort kan? Karena hobi kita di situ kan. Ya, jadi jangan takut dengan ini. Dari sekarang apa nih keinginan kita kumpulin aja kan, daripada cuma joget-joget doang di TikTok gitu ya. Ya, bikin cerita lah gitu lah ya, bikin cerita itu banyak yang view besar loh itu. Oke, itu jadi kemana-mana nih. Balik lagi, generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Generasi pertama tadi tahun 45 ya, zaman perang dunia kedua ya, perang dingin ya. Itu diciptakan komputer. Nah, generasi pertama ini merefresh ya, yang dari Orcom. Generasi pertama tuh, tapi saya lebih ke sistem operasinya ya, nggak ke apa hardware-nya gitu, vacuum tube dan lain-lain. Jadi di awalnya adalah hanya untuk melakukan komputasi, perhitungan ya. Tadi pemecahan sandi-sandi gitu ya, perhitungan gitu ya. Nah dia untuk komputasi elektronik. Tapi dia masih manual ya, masih manual tadi ya, karena masih modelnya jumper sana, jumper sini pakai kabel. Dan itu hanya bisa dikerjakan di satu rangkaian karena jumper tadi ya. Karena modelnya masih rangkaian. Terus di generasi kedua muncullah yang namanya BPS ya. Di Orcom udah dibahas juga ya, yang itu Batch Processing System. Apa tuh BPS? Batch Processing System Pak, ya. Batch Processing System apa? BPS. BPS adalah tugas-tugas itu yang bisa dikerjakan di satu rangkaian terus dieksekusi secara berurutan. Jadi kayak gini deh BPS nih. BPS bukan Badan Pusat Statistik ya, tapi batch processing system. Misal ada rangkaian nah, gitu ya. Ini rangkaian A. Setelah rangkaian A muncullah rangkaian B. Nah, ini BPS nih, kayak gini lah modelnya lah. Ya, mirip kayak gini. Jadi dia dikerjakannya secara berurutan. Belum muncul yang namanya multitasking. Nah, di generasi ketiga barulah komputer itu bisa mengakomodir sistem operasinya bisa mengakomodir multi user atau komputer bisa digunakan oleh banyak user sekaligus.
Jadi sebelum munculnya yang ini, komputer itu masih satu komputer satu user, gitu ya, satu komputer satu user. Sekarang komputernya sudah bisa diakses oleh banyak user dan dia sudah muncul yang namanya multi-programming, melayani banyak program, multitasking, gitu ya. Jadi kalau ini adalah batch processing, yang multitaskingnya adalah yang model begini. Jadi di satu waktu, nah gitu ya. Ini yang C, misalnya C mulai ke sini gitu ya. Nah ini misalnya nih, gitu ya, detik pertama, kedua, ketiga. Multitasking. Nah, terus muncullah yang namanya tadi ya, sebenarnya nama asalnya adalah multi-user batch processing system, tapi karena itu kepanjangan gitu ya, orang-orang bule sana lebih seneng yang simple-simple, jadi namanya dirubah menjadi multitask atau multitasking, gitu ya. Awalnya adalah batch processing yang kayak tadi. Jadi berurutan kalau itu, ini sekarang bisa dilakukan banyak. Terus yang generasi keempat, tadi komputer hanya bisa diakses secara, walaupun dia banyak user, tapi lewat LAN. Sekarang bisa lewat jaringan, ya, jaringan. Jadi antar komputer yang satu, ya, kalau kita ngomongin jaringan, ada berapa tipe jaringan? Ada berapa tipe jaringan? Ada berapa tipe jaringan? Tri kayak gimana tuh tri? Tri yang gimana begini kan? Ini namanya tri. Ini ada star, ada apa lagi? Ya, topologi jaringan ada apa aja? Banyak, ada mesh. Ada apa lagi? Ya pengembangannya mesh. Awalnya cuma apa? Ya nanti di-setting lagi ya. Oke. Nah terus sekarang di generasi keempat ini muncullah GUI. Ya, muncullah Graphical User Interface. Atau antar muka. Antar muka ya. Ada yang tahu siapa yang menciptakan komputer itu secara personal pertama kali? Siapa yang membuat komputer itu personal pertama kali? Karena sebelumnya komputer itu hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Baik itu perusahaan besar, perusahaan menengah ya, perusahaan kecil kayaknya nggak ada. Terus di militer ya udah pasti di kampus-kampus. Salah. Yang membuat komputer pertama kali secara personal ya, ditujukan buat personal, penggunaan personal adalah Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs membuat konsepnya 2013 udah komputer udah personal udah dari kapan? Jadi awalnya itu komputer itu tadi ya saya bilang adalah digunakan oleh kampus, perusahaan-perusahaan atau militer ya. Steve Jobs memperkenalkan konsep, dia waktu itu konsep. Jadi dia waktu itu ada kayak apa sih istilahnya ya, ada investor gitu. Jadi acaranya itu di kampus di Harvard, ada investor datang. Itu siapa yang punya konsep boleh mengajukan konsepnya gitu ya. Nanti kalau misalnya oke dibiayain gitu ya. Banyak dari perusahaan-perusahaan. Nah, Steve Jobs waktu itu memang dia masih kerja. Dia masih kerja di Xerox. Tahu Xerox ya? Sekarang udah nggak ada kali ya? Xerox ya? Nggak tahu kalau di sono masih ada ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah nggak ada Xerox. Kecuali mesin fotokopi ya. Xerox. Steve Jobs masih kerja di Xerox. Sama temannya yang orang Polandia. Wozniacki ya namanya, apa siapa gitu. Nah, teman Steve Jobs itu nggak pandai IT dia nggak pandai IT, tapi dia pandai cari peluang, manajemennya jago. Nah, temannya inilah yang pandai IT, yang orang Polandia itu. Dia adalah programmer. Nah, dia berdua temannya tuh datang ke acara itu, konsepnya membawakan konsep personal komputer.
Nah, dari perjalanan dari rumahnya itu ya Silicon Valley ya si Steve Jobs ke kemana tuh ke Harvard itulah baru diputuskan nama perusahaannya ya walaupun belum ada perusahaannya itu Apple. Baca di sebelah sini deh, gitu ya. Nah, jadi dan waktu itu dia dibilang adalah gila. Steve Jobs itu dibilang adalah gila waktu itu. Jadi dia nggak dapat pendanaannya karena dibilang gila. Mana ada komputer yang personal, dipakai hanya untuk kamu, hanya untuk Doni, hanya untuk Indra, nggak ada. Karena dulu komputer dipakai bersama-sama, ada di kampus, stay standby gitu. Maka dibilang itu gila, sesuatu yang gila. Seberapa mahal? Karena komputer dulu mahal-mahal. Makanya Steve Jobs memperkenalkan dia bawa satu laci waktu itu, walaupun belum ada monitornya, nah inilah komputernya dibilang. Makanya dibilang waktu itu gila. Sama Jack Ma juga waktu dia masih kuliah di Harvard, Jack Ma dibilang gila karena konsep Alibaba itu. Konsep Alibaba adalah orang bisa order, misalnya dia bisa mau pesan peneliti, satu peneliti bisa order di perusahaannya, di perusahaan peneliti itu. Itu konsepnya Jack Ma. Alibaba itu kayak gitu. Jadi misalnya saya Firman mau beli peneliti, boleh langsung di pabriknya, walaupun cuma satu. Konsepnya Alibaba, makanya dibilang gila. Semua yang sekarang sukses-sukses itu adalah orang gila. Serius. Nadiem Makarim, sebelum adanya Gojek, dia mau mengorganisir ojek-ojek itu. Awalnya dibilang gila. Dulu bahkan ribut-ribut ya, waktu mulai muncul aplikasinya kan, ribut tuh ya sama Bluebird gitu ya, sampai ini kan. Jadi semua yang awalnya itu adalah dari kegilaan yang aneh-aneh. Jadi nggak apa-apa orang IT itu gila nggak apa-apa. Baik. Generasi selanjutnya muncullah sistem operasi yang memang digunakan untuk perangkat bergerak atau mobile, ya. Seperti tadi Symbian, ya Nokia Symbian. Kalau Apple apa gitu ya perangkat bergeraknya sebelum iOS ya, lupa saya ada tuh muncul namanya apa gitu. Terus ada Pocket PC, DVDA gitu ya dan lain-lain. Bahkan sekarang komputer juga secara virtual ya dan lain-lain lah generasi selanjutnya atau next gen. Baik, kalau tadi OS berdasarkan perkembangan dari komputernya, sekarang dari evolusinya, evolusi OS. Evolusi kalau kita berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan. Manusia berevolusi katanya ya. Dari kera gitu ya, aneh ya. Jadi kalau evolusi menurut KBBI itu adalah perubahan. Tapi perubahannya secara positif, artinya perubahan yang bertumbuh. Kalau grafik begitu ya, naik. Ada perkembangannya, walaupun dia secara berangsur-angsur maupun perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nah itulah evolusi menurut KBBI. OS juga begitu, dia berevolusi, ada perubahannya. Dari yang mulai sistemnya hanya berurutan tadi ya, berurutan kayak gini gitu ya, serial gitu ya. Terus masuk ke batch processing, time sharing bisa dibagi gitu ya, dibagi waktunya, artinya bisa diakses oleh beberapa orang. Terus akhirnya dia jadi personal komputer itu gitu ya, nggak dipakai bersama-sama personal. Terus muncullah yang terdistribusi ya. Nah distribusi ini nanti ada mata kuliah sendiri ya di semester 8, semester 6. Dan sekarang muncul lagi yang real time, bahkan sekarang udah inilah gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat ya judul-judul skripsi, makanya kan dibilang Pak kenapa sih kalau kita mau merujuk sebuah riset atau penelitian sebaiknya nggak 5 tahun, nggak yang lebih dari 5 tahun gitu ya. Karena kalau saya sebaiknya yang 3 tahun aja, jangan yang lebih dari 3 tahun gitu ya. Tapi idealnya tidak lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena akan sangat ketinggalan rujukan Anda. Contoh, mungkin skripsi saya akan kalian ketawain gitu dulu. Saya lulus itu 2008, sekolah ya, kuliah ya. Atau bahkan jangan saya deh. Yang di atas itu angkatan tahun 2010. Di atas saya masih nemuin judul skripsi angkatan 2010 adalah membuat kuis menggunakan Google Form.
Kira-kira layak nggak kalau kita pakai sekarang? Kita tambahin. Kalian mau ngajuin aja ragu itu ke dosen pembimbing kan, mau ngajuin judul itu tuh ragu. Ya kan? Bikin kuis dari Google Form. 2010 mungkin oke, karena baru-baru gitu. Sekarang udah nggak relevan, makanya jangan merujuk sesuatu itu lebih dari 5 tahun. Kalau IT ya. Gitu. Oke ya, jadi karena sistemnya sekarang tuh cepat sekali, gitu ya. Dia suka nggak keganti ya. Oke, yang pertama sistem batch. Sistem batch ini adalah perintah-perintah yang sejenis yang bisa dikerjakan, gitu ya. Jadi komputer akan memisahkan perintah-perintah yang dikerjakan itu yang sejenis dulu, gitu ya. Dan itu dikerjakan secara berurutan, ya. Terus ada time sharing. Time sharing ini artinya satu sistem operasi ini bisa juga dibuat secara multitasking. Tapi ini jadi satu sistem operasi sudah ada word processor, email, tapi ini bukanya bergantian. Karena dia nggak kuat gitu ya RAM-nya ya, karena masih terbatas. Jadi bukanya bergantian, tapi kita awalnya komputer itu kalau teman-teman tanya ya orang-orang tuanya gitu ya. Jadi kalau yang orang tuanya masih merasakan komputer pakai disket, jadi dia kalau mau menjalankan word processor, dia akan pakai disketnya. Masukin disket yang khusus Word atau Lotus ya zaman dulu ya. Terus kalau misalnya mau buka email, disket yang Word dicabut, komputernya balik lagi ke awal gitu ya, hanya booting, masukin lagi ke disket yang itu, yang buat buka email. Jadi gitu. Nah, yang kedua ini sistem operasinya nggak perlu cabut buka disket gitu. Jadi keluar lagi dari OS-nya nggak. Satu OS tapi bisa yang lain-lainnya. Cuman bergantian, dikerjakannya bergantian. Nggak bisa langsung banyak gitu ya. Terus muncullah personal komputer. Ya, personal komputer artinya komputernya semakin dibuat murah, semakin personal gitu ya. Bisa si A, hanya si A yang punya komputer gitu ya. Terus muncullah akses ya, hak akses dan lain sebagainya. Terus terdistribusi artinya komputer ini bisa terhubung dengan server ya, ada klien, ada server, semuanya bisa didistribusikan, database-nya bisa diambil bersama, bahkan kalau komputer itu di ghost gitu ya, di ghosting itu kita bisa pakai aplikasinya secara bersama-sama. Nah, sekarang muncul yang real time. Real time itu ada 3, ada hard real time, ada soft sama firm. Kalau hard real time itu sistem itu memerlukan penyelesaian critical test dengan waktu yang telah ditentukan, batasan waktu yang telah ditentukan. Jadi ada batasan waktu yang telah ditentukan dan dia misalnya ada toleransinya berapa. Nah, kalau misalnya ya pokoknya itu harus dilakukan gitu ya. Eksekusi itu harus dilakukan sampai dengan batasan waktu itu gitu. Jadi benar-benar dipaksa gitu ya oleh komputer. Terus kalau soft ada toleransi yang agak banyak gitu ya dari yang batasan waktu yang telah ditentukan. Kalau firm ini biasanya dia tidak ada batasan, oleh karena itu banyak yang banyak yang program-program yang nggak selesai gitu ya, karena banyak diturunkan batasannya. Bahkan banyak yang nggak respon juga gitu ya, dan lain sebagainya ya. Oke, udah, ya udah. Baik, itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Oke ya, liar ya masih ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ini jangan lupa mengisi absensi ya, teman-teman mahasiswa. Ya. Di rekap aja ntar kamu WA ke saya ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik.
Siapa aja tadi yang izin ya? Sekarang aja lah sekarang, biar kita ini. Saya juga biar kenal nih orang-orangnya. Saya ternyata lebih banyak perempuannya ya. Enggak sih ya, banyak lakinya juga ya. Oke, sistem operasi. Muhammad Fadil Wicaksana. Enggak ada ya, Fadil Wicaksana. Rasman Rifani. Yusril Arzak. Oke, Rahma Cahya. Enggak ada. Aisyah Isnaini. Izin ke Putri Saidatul Zahra. Pandu Fahrizal. Abian Setiawan, Dava Alfarel, Akbar Prasetyo, Khairun Nisa, Doni Rizky ada, Andi Rashidin, Ridi Bahtiar, Firman Aji Ardiansa, satu marga gitu ya. Nabila Amelia, Haider Ali, Anas Suharman, Farhan Akbar, Arfan Maulana Adam, Saif Nurul Ishak, Yeni Lutfi Berliana, Putri Jasmine, Dava Adari, Elsa Apriani, Fahrul Rizal, Arif Rahman Hakim, Galuh Pancawirasa, Selvia Nur Az-Zahra, Maulana Yusuf, Fadilah Khairunisa, Kofifa Dwi, Adila Halim Abiansa, Irgiawan Rahmat, Dinda Nur. Oke, baiklah ya teman-teman. Saya masih mengimbau kepada teman-teman untuk mulai di ini kan ya, kegiatan untuk mata kuliah pengayaannya ya, kita siapkan ya. Karena besok udah bisa diklaim tuh semester 5. Ya, bisa mengklaim. Teman-teman udah bisa mengklaim apa yang teman-teman punya. Gitu ya. Jadi saya bilang tadi bakalan ada yang lulus lebih cepat, gitu ya. Bakalan ada yang lulus lebih cepat kayak kalau saya nggak salah atas pernah ikut ini ya, sertifikasi ya. Dia bisa klaim tuh. Kamu tidak? Masa sih? Oh ya, kau ikut ya. Dia pokoknya nanti itu ya, karena bisa diklaim. Terus itu teman-teman.